Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah. Di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang fikrah fillah, ya. Mencoba memikirkan tentang Allah pada zatnya. Itu adalah sesuatu yang bid'ah, ya. Mencoba mengimajinasikan bagaimana besarnya, bagaimana bentuknya, ya. Seseorang apabila membiarkan dirinya larut dalam imajinasi demikian, dia terjerumus ke dalam tashbih atau tamthil atau takyif, ya. Terjerumus ke dalam tamthil atau takyif, ya. Akhirnya menyerupakan Allah menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau menyerupakan aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, takyif, menyerupakan aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala lakukan sebagaimana aktivitas terjadi pada makhluk, ya. Mencoba berpikir demikian itu adalah perkara yang bid'ah, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Yang ada anjuran adalah agar kita bertafakkur, kalaupun mau mendalami pikiran kita, maka pada makhluk. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, ya. Karena kan itu semua menunjukkan kepada kebesaran dan kekuasaan dan kemanunggalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian telah ditegaskan bahwasanya seseorang yang mencoba mengulur dirinya di dalam imajinasi, berpikir tentang bagaimana bentuk atau besarnya atau rupanya zat Allah, atau bagaimana bentuk aktivitas yang Allah lakukan, bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah turun, dan lain-lain. Pikiran-pikiran demikian ketika seseorang membiarkan dirinya larut, dan itu bisikan syaitan. Ketika seseorang membiarkan dirinya larut di situ, taqdah asyak fil qalb, hanya akan menimbulkan keraguan demi keraguan di dalam hati. Ma'adzallah, ya. Maka ketika terlintas hal itu dalam benak kita, segera beristighfar dan beristi'adzah, ya. Bab selanjutnya yang ke Rabi' wa Khamsun, 54, ya. Masuk 54, ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna al-hawam was-siba' wad-dawab nahwa adh-dhar wad-dhubab wan-namal kullaha ma'murah wa la ya'lamuna syai'an illa bi'idznillah ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya semua makhluk, mau besar mau kecil, hawam, ya, insects, serangga-serangga, atau hewan-hewan buas, atau hewan-hewan melata, atau mungkin rayap, bahkan laler, lalat apa laler? Lalat, ya, yang resmi lalat apa laler? Lalat, ya. Oh, lalat, ya. Waz-dzubab wan-naml, dan semut, ya, kullaha ma'murah, semua mereka berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak keluar dari apa yang Allah takdirkan pada makhluknya. Dan tidaklah mereka mengetahui sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diantara kesempurnaan keimanan kita kepada qadar, takdir, bahwasanya semua hal yang terjadi di alam semesta adalah
apa yang Allah Subhanahu wa taala qadarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam qada, di dalam qadar kauniyahnya, berangkat dari masyiah, kehendaknya, ya. Dan tidaklah mereka mengetahui apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan untuk kepada sebagian kaum yang terjerumus ke dalam kesyirikan atau ke dalam praktek-praktek perdukunan, tiarah dan lain-lain yang menisbahkan ilmu gaib kepada gerakan-gerakan makhluk. Kalau dia bergeser ke kanan berarti begini, bergeser ke kiri berarti begini, seperti yang terjadi dalam praktek tiarah. Kalau kita ingat bahasan kita di Fathul Majid, ya. Mendengar gerakan burung atau suara-suara burung tertentu, kemudian mendatangkan optimisme atau pesimisme dengan melihat kejadian-kejadian demikian, itu adalah sesuatu yang nggak ada keterangan di atasnya. Allah tidak berikan kuasa, tidak berikan ilmu lebih kepada hewan-hewan tersebut. Ya, nggak boleh kita menyandarkan, ya, keyakinan kita kepada apa yang mereka lakukan, bagaimanapun mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidaklah Allah jadikan aktivitas yang mereka lakukan sebagai bentuk ciri-ciri atau clues, petunjuk bagi manusia, okay, akan apa yang terjadi di masa yang akan datang, dan itu ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berkata, al-kaun kulluhu mudabbar ma'mur amran kauniyan. Semua alam semesta ini diatur di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, kauninya, ya. Berada di dalam qadar kauninya. Asyamsu tasir, demikianlah matahari berjalan. Tuh. Wal qamar yasir, demikianlah bulan berjalan. Tuh, yang jalan buminya apa mataharinya? Matahari berjalan, bulan berjalan. Wan nujum wal aflak tadur, demikian juga bintang-bintang dan aflak, ya. yakni benda-benda antariksa semuanya beredar. Wad dawab, demikian juga dabbah, hewan-hewan. Wat tuyur, burung. Kullu syai'in yamshi ala nizami, semua hal itu berjalan mereka masing-masing di jalur masing-masing, di atas aturan masing-masing. Alladzi qaddarahu Allahu lah, yang Allah telah takdirkan atas mereka. Ya. A'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala a'ta kulla syai'in khalqah, Allah berikan setiap perkara ini penciptaannya, Allah berikan penciptaannya kepada setiap perkara, thumma hada, kemudian Allah bimbing mereka, Allah berikan hidayah, ya. Apabila kita meyakini hal ini, maka kita akan sampai kesimpulan bahwasanya there is no coincidence. Nggak ada sesuatu yang terjadi, oh kebenaran, perkara kebenaran itu nggak ada, ya. Semuanya terjadi dengan apa namanya, karena ada greater design, ada desain yang lebih besar yang mengaturnya, dengan segala hikmahnya Allah tentukan demikian. Apabila kita mengimani ini, ya. Jadi pada dasarnya nggak ada perkara yang kebenaran, kebetulan, nggak ada. Semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nazzama ad-dunya kullaha, Allah Subhanahu wa taala mengatur semua dunia, ya. Seisi dunia ini, wa ma fiha min kainat wa makhluqat, dan demikian juga semua hal yang berada di dalamnya, baik benda-benda ataupun makhluk-makhluk, aflak was samawat wal ard, benda-benda antariksa atau lapisan-lapisan langit dan bumi, kulluha tajri bi takdiril khaliq wa tadbirihi azza wa subhanahu wa ta'ala. Semuanya beredar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ta'tamiru bi amrihil kauni. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ia menghendaki sesuatu, maka tinggallah ia berkata jadi, maka terjadilah, terjadi maka terjadilah. Fahiya tasiru wa tamdi bi amrillah, maka semua benda-benda yang ada di alam semesta ini berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala wa tadbiri, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala.
wa khalqih, dan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi wa masyiatihi, dan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, khadi'atun lahu Subhanahu wa taala. Semua perkara tersebut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya berjalan li ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, sampai waktu yang ditentukan. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, wala ya'lamuna syai'an illa biiznillahi ta'ala, dan tidaklah makhluk-makhluk tersebut mengetahui sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakni sebatas apa yang Allah berikan keilmuannya kepada mereka. Biiznillah al-kauni, maknanya dengan izin Allah al-kauni, wa huwa al-amru al-kauni, yaitu perintahnya pada alam semestanya, wal masyiah minallah, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tasiru min hawaha atau min tadbir ahad ghairillah. Maka tidaklah binatang-binatang kecil tersebut ataupun besar itu berlaku atau bertindak kecuali hanya dengan perintah dan arahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kehendaknya, dengan masyiahnya. Nah, kenapa dibilang masyiah bukan iradah? Kenapa? Bedanya masyiah artinya kehendak, iradah artinya kehendak juga. Nah, bedanya masyiah sama iradah, masyiah untuk qadar kauni, untuk apa-apa yang terjadi di alam semesta, ini masyiah. Adapun ketika dibilang iradah maka umum, bisa kauniyah, bisa syar'iyyah. Tapi masyiah khusus untuk kauni, ya. Jadi iradah mencakup kauniyah dan syar'iyyah. Masyiah hanya pada kauniyah. Itu bedanya masyiah sama iradah. Ya. Walihada lamma qala al-Jabbar li Ibrahim alaihi salam. Maka dari situ ketika sang Jabbar, yakni raja yang otoriter, Jabbar, oke? Ketika berdiskusi bersama Ibrahim alaihi salam, yang dihadapi Ibrahim alaihi salam, Jabbar, dia menyombongkan dirinya, dia berkata, ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan mematikan manusia. Kata nih raja otoriter. Qala Ibrahim, Ibrahim pun berkata, fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Jadi ceritanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Kata nih orang, kata nih raja yang belagu, oke? Aku menghidupkan dan mematikan. Oh, begitu. Ya udah. Allah bisa mendatangkan matahari, oke? Dari timur menuju barat. Coba kau datangkan dari barat menuju timur. Ya? Fabuhita alladhi kafar. Pada saat itu buhit, terdiamlah orang yang kafir tersebut, ya, nggak bisa menjawab. Fa'af'alullahi jalla wa ala la ahad yastati' an ya'malaha. Ayat ini menegaskan bahwasanya aktivitas-aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, tak ada makhluk yang mampu melakukan hal serupa atau seimbang dengannya. Wa yuhaqiyaha, tak ada yang dapat menyeimbanginya. Fahuwa alladhi yudabbirul kauna subhanahu wa ta'ala. Ialah zat satu-satunya yang mengatur berjalannya segala sesuatu di alam semesta. Yunazzimu ala ahsan nizamu adaqqi. Allah telah atur dengan ahsan nizam, dengan great design yang paling teliti dan paling mendalam, ya, dengan pengaturan yang sangat sempurna. La yataghayyar wa la yatabaddal. Tidak akan berubah dan tidak akan tergantikan. Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud." Sungguh kau tak akan melihat terjadinya tafawud, yakni error di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasyamsu wal qamar wan nujum was samawat wal ard. Maka matahari, bulan, bintang-bintang, langit-langit dan bumi, mundu khalaqaha Allahu ila ayyasha Allah nihayatad dunya tasiru hasaba nizamin ilahiyyin. Semua hal tersebut sejak awal kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan hingga berakhirnya alam semesta ini kelak nanti, semuanya berjalan berada di atas jalur yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, la yataghayyar wa la yatabaddal.
itu semua tak akan tergantikan dan tak akan berubah. Ya, sampai akhir zaman. Baik, itu bab yang ke-54, dogma bagi kaum muslimin bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan qadar kauniyahnya itu Allah Subhanahu wa taala menjalankan dan menentukan perjalanan setiap hal apapun yang terjadi di dalam alam semestanya. Nggak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk di antara bentuk kesempurnaan mengimani qadar, ya. Celak pada seseorang ketika dia mengatakan bahwasanya perkara-perkara buruk yang terjadi, okay, di alam semesta ini, dan mereka berkata tak mungkin Allah melakukan hal demikian, tak mungkin Tuhan melakukan hal demikian. Itu adalah ungkapan-ungkapan kekufuran yang tidak dikatakan oleh orang yang memang masih memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ di antara dogma keimanan adalah agar kita beriman kepada takdir segala hal, mau baik ataupun buruk, mau baik hal tersebut ataupun buruk hal tersebut, mau taat, mau maksiat, mau syirik, mau kufur. Ketika hal tersebut memang terjadi di muka bumi, maka memang Allah yang mentakdirkannya dengan segala hikmahnya. Ya, dan berulang-ulang selalu kita tegaskan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah di dalam hal ini meyakini qadarullah kauni, tapi berpegang teguh dan berundang-undang dengan qadar syar'i. Ya, nu'min bil qadar al-kauni, kita beriman memang kepada qadarullah kauniyah tersebut, ya. Tapi kita berpegang teguh dan berundang-undangnya kepada qadarullah syar'i, kepada aturan-aturan syariat. Tidaklah dengan itu akhirnya kita membenarkan maksiat yang kita lakukan, mentoleransi maksiat yang dilakukan oleh kita atau oleh orang lain. Dikarenakan ini semua bagaimanapun memang Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Tidak demikian. Itu adalah salah satu di antara error-error yang terjadi pada kaum Jabriyah, ya. Seberangnya Qadariyah, ya. Bab khamis wa khamsun. Bab yang ke-55. Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata, wal iman bi anna Allah Ta'ala qad alima ma kan min awwalid dahr. Dan kemudian di antara akidah Ahlus Sunnah, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal sejak permulaan, okay? Wa ma lam yakun, dan Allah pun mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Wa ma huwa kain, Allah pun mengetahui segala hal yang sedang terjadi. Ahsahu wa addahu adda, Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dan menghitungnya dengan akurasi yang sangat precision, yang sangat ketil, presisi, ya. Ahsahu wa addahu adda, Allah yang mengaturnya. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata, innahu la ya'lamu illa ma kan, sesungguhnya Allah tidaklah mengetahui hal-hal yang terjadi kecuali hal tersebut telah terjadi, yakni pengetahuan Allah hanya sebatas apa yang telah terjadi. Allah tidak mengetahui apa yang belum terjadi. Wa ma huwa kain faqad kafara billahil azim, maka dengan keyakinan demikian dan ungkapan demikian sungguh ia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, al-alim, Allah Maha mengetahui. Berarti ada sifat apa? Ilm kamil, ilmu yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menggambarkan kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Kaidahnya, Allah ya'lam, Allah mengetahui makan wa ma yakun wa ma sayakun, segala hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi. Itu past, present, future, Allah mengetahui semuanya. Wa ma lam yakun kaif law kana yakun, dan Allah mengetahui nanti hal-hal yang belum terjadi terjadinya seperti apa, ya Allah Maha mengetahui. Oke? Itu mengimani kaidah, mengimani keilmuan yang sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah errornya kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah errornya di situ. Dikarenakan mereka menafikan qadar, akhirnya mereka menafikan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali hal tersebut telah terjadi. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala tak kuasa menentukan apa yang kelak akan
terjadi. Makanya mereka bilang tidak ada takdir. Semua hal ini terjadi begitu saja. Tuh. Ya kan? Bahwasanya annal amra musta'naf, al-unuf, sudden, tiba-tiba terjadi begitu saja. Tidak ada takdir. Tuh. Mereka menafikan takdir berangkat dari errornya mereka mengimani kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah kepada kesimpulan errornya mereka di dalam mengimani takdir. Ya. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Kenapa? Iyalah Allah Maha mengetahui. Allah yang menjadikan kok semuanya. Masa Allah nggak tahu? Allah yang menjadikan. Karena hal tersebut nggak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kalau hal tersebut terjadi tanpa Allah kehendaki, berarti adanya sesuatu terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti kuasa Allah nggak manunggal dong di alam semesta ini. Allah nggak sendiri berarti kan? Nah, nggak bisa diterima. Allah Maha mengetahui, dan karena Allah yang memang menjadikannya. Segala hal yang terjadi Allah yang menjadikannya. Ya, dari situlah Allah Maha mengetahuinya. Baik, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Yajibu itsbatul ilmi lillah." Wajib kita mengisbat kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatih bi kulli syai', dan bahwasanya keilmuannya meliputi segala hal. Tuh. Innallaha istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy, tapi ilmunya meliputi segala hal. Nggak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zatnya di mana? Zatnya di atas arsy, di langit, udah. Ya, zatnya di atas arsy, tapi ilmunya nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan zatnya yang di mana-mana, bukan, ilmunya di mana-mana. Tapi zatnya mah, sebagaimana dogma sampai pada kitabullah dan sunnah Rasul, berada di arsy. Ya. Fahuwa bikulli syai'in alim. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir. Lebih jauh lagi, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yani Maha menentukan. Karena Allah yang mengetahui dan Allah yang menentukannya, yang mentakdirkannya. Oke? Okay? Nggak bisa mentakdirkan sesuatu yang tak diketahuinya, nggak mungkin. Ini mentakdirkannya berarti berangkat dari pengetahuannya dulu, dan pengetahuannya nggak nanggung, yang sempurna tentang hal tersebut, barulah ditakdirkannya. Dengan segala pertimbangan kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya, tuh. Makanya Allah jadikan hal tersebut yang paling tepat. Ya. Wa ilmuhu la bidayata lahu wa la nihayata lahu. Dan keilmuan Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Ilmuhu kasair sifat, ilmu yang ada pada Allah sebagaimana sifat-sifat yang ada padanya. Ilmu sifat dzatiyah apa fi'liyah? Kemana? Sifat ilmu pada Allah dzatiyah wala fi'liyah? Yang ngaji dzatiyah. Kenapa dzatiyah? Bukan, justru kalau berhubungan dengan masyiahnya fi'liyah, bro. Dzatiyah ma'nawiyah. Iya benar. Dzatiyah ma'nawiyah. Dzatiyah karena apa? Karena ini sifat yang selalu ada pada Allah, enggak berhubungan dengan kehendaknya. Enggak ada cerita Allah kalau mau tahu, kalau Allah mau Allah enggak tahu. Itu enggak bisa. Beda kalau turun. Allah datang, tuh itu berkaitan dengan kehendaknya. Allah kalau mau Allah turun. Allah kalau mau Allah datang. Kalau enggak mau nggak turun, nggak datang, bisa nggak? Iya, tuh masuk. Itu sifat fi'liyah. Tapi sifat ilmu yang ada pada Allah, bisa nggak? Allah kalau mau, Allah tahu. Kalau Allah nggak mau tahu, Allah nggak tahu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini sifat yang terus nempel pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Maha melihat dan Maha mendengar. Nggak ada cerita Allah kalau lagi mau, Allah lihat. Kalau nggak mau, Allah nggak melihat. Nggak bisa, nggak boleh. Allah senantiasa Maha melihat dan Maha mendengar. Demikian juga Maha mengetahui, ilmu yang selalu ada. Nah, kemudian berarti dzatiyah. Tapi zat ini berbicara tentang ab'ad, oke? Khabariyah, yakni berbicara tentang bentukan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kita takut untuk mengatakan ini fisik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkata khabariyah. Karena kita hanya menerima kabar ini dari sana, dari langit, dari kitabullah dan sunnah Rasul. Seperti tangan Allah, qadam, kaki Allah, tuh wajah Allah, tuh
Ini anggota yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ab'adiyah. Cuman kalau dibilang ab'adiyah, anggota fisik yang ada pada Allah, nggak sampai hati, kurang ajar takutnya. Akhirnya dibilang khabariyah. Tuh, jadi sifat zatiyah khabariyah atau zatiyah ma'nawiyah. Ya, ini sifat-sifat yang seperti tadi, yang pada dasarnya adalah sebuah aktivitas, cuman tidak pernah lepas dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti alima ya'lamu, mengetahui. Okay? Sami'a yasma'u, mendengar. Ya kan? Basar, melihat, dan lain-lain. Ini adalah sifat yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sifat zatiyah ma'nawiyah, bukan khabariyah. Kalau berbicara tentang Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki kodam, kaki, Allah memiliki sak, betis. Ini bicara zatiyah khabariyah. Ya. Kama anna Allah la nihayata lahu, fakadzalika la nihayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Ilmu Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana asma dan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada akhir baginya, maka demikianlah nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa bi asma'ihi wa sifatihi al-awwal bila bidayah, wa huwa bi asma'ihi wa sifatihi al-akhir bila nihayah. Dari situlah Allah memiliki nama Al-Awwalu Wal-Akhir. Zat yang Al-Awwal, pokoknya selalu yang paling pertama. Al-Akhir, selalu yang paling terakhir. Dibilang Al-Awwal berarti tidak ada permulaannya, selalu di awal. Okay? Tidak ada permulaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilang Al-Akhir, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, adalah zat yang paling pertama, tak ada satu hal pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'dak syai'. Dan engkau adalah zat yang paling terakhir, tak ada satu hal pun setelahmu. Wa antal zahir, dan engkau adalah yang paling atas, falaysa fawqak syai'. Sungguh tak ada satu hal pun di atasmu. Wa antal batin, dan engkau pun adalah zat yang paling dalam. Falaisa dunak syai', tak ada hal yang berada di bawahmu. Ya. Qauluhu wal imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kan min awwalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa kain ahsahu wa addahu adda. Dan perkataan al-Imam rahimahullah, bahwasanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sejak awal zaman, yang telah terjadi, yang belum terjadi, dan yang sedang terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur dan menghitungnya semua dengan sangat presisi. Allah alima makan wa madha fi zaman as-sabiq. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal yang telah terjadi dan berlalu di waktu yang telah berlalu. Ya'lam ma yakun fil mustaqbal. Allah pun maha mengetahui apa yang telah terjadi di masa yang akan datang. Ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan Allah maha mengetahui perkara-perkara yang kelak nanti ketika terjadi bagaimana terjadinya, Allah maha mengetahuinya. Fallahu muhitun ilmuhu bikulli syai'. Keilmuan Allah meliputi segala hal. Walihada qal, dari situ Allah berfirman, walau raddu la'adu lima nuhu anhu. Ya, apabila mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali kepada perkara yang mereka dilarang darinya. Yani orang-orang yang menyesal di akhirat ketika dibangkitkan dan menghadapi azab yang menimpa mereka kelak di akhirat. Mereka memohon, andai saja mereka dikembalikan ke bumi lagi, diberikan another round, diberikan ronde lagi. Ya kan? Banyak ayat menceritakan hal ini. Kalau mereka dikasih kesempatan lagi, mereka akan beramal saleh. Nah, Allah maha tahu mereka ini kalau dikembalikan, mereka akan kembali kepada perkara yang mereka dilarang dulu. Percuma. Jadi nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, andai saja mereka dikembalikan, niscaya mereka akan balik lagi melakukan apa yang mereka dilarang darinya. Tuh.
Allah Maha tahu. Iya kan? Mereka berharap nanti kalau dikembalikan lagi ke dunia mereka akan berlepas diri dari syaitan dan orang-orang yang menyeru kepada syaitan. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebagaimana para andai saja we can have another round, andai saja kita bisa mendapatkan satu ronde lagi kehidupan, kita akan berlepas diri dari para syaitan itu sebagaimana para syaitan itu sekarang berlepas diri dari kita. Kata orang-orang yang merugi di hari akhir. Ma'adzallah, ma'adzallah. Tapi Allah Maha tahu. Sungguh mereka kalau dikasih lagi ronde lain lagi di dalam kehidupan, niscaya mereka hanya akan melakukan hal yang sama. Allah Maha tahu. Ya. Alimallahu annahum law ruddu ila dunya, Allah Maha tahu. Apabila mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu anhu. Mereka akan kembali melakukan perkara-perkara yang mereka dilarang darinya. Ay law ruddu ila dunya fa innahum saya'udun lil kufr. Mereka akan kembali kepada kekufuran. Ma'a anna 'audahum ila dunya la yakuna abadan. Padahal tak mungkin selamanya mereka akan dikembalikan ke dunia. Ya. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah. Dan barang siapa yang berkata bahwasanya Allah tidaklah mengetahui kecuali hanya perkara-perkara yang telah terjadi dan perkara-perkara yang sedang terjadi saja, faqad kafara billahil azim. Maka dengan itu ia telah kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi khalal, error yang terjadi pada kaum Qadariyah. Ya. Man qasara ilmallahi 'ala al-hawadits allati taqa' faqat. Yani, barang siapa yang membatasi bahwasanya keilmuan Allah Subhanahu wa taala hanya terbatas pada kejadian-kejadian yang telah terjadi aja atau yang sedang terjadi. Wala ya'lam ma huwa kain qabla wuqu'i, dan Allah tidaklah mengetahui apa-apa kecuali setelah hal tersebut terjadi, faqad kafara billah. Yang mengatakan atau meyakini demikian maka ia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu jahada ilmallahi jalla wa ala. Karena dengan itu ia mengingkari keilmuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada ihatata ilmillah. Ia mengingkari kesempurnaan, bahwasanya kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Wa athbata lillahi ilman naqisan. Dengan keyakinannya tersebut ia telah menerapkan sifat ilmu yang tidak sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yakfur bihadza. Dengan keyakinan itu ia menjadi kufur. Fa ilmullahi la yuhadd. Maka keilmuan Allah Subhanahu wa taala sungguh tak terbatas. Amma ilmul makhluk, adapun ilmu makhluk, fa innahu mahdud, maka sangat terbatas. Mahma balagh, seluas apapun ilmunya. Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan sungguh di atas setiap seorang ahli ilmu pasti ada seorang ahli ilmu. Tuh. Nah. Wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqul. Dan Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan katakanlah, yakni Allah tidaklah pernah memerintahkan Rasul dan para hamba-hambanya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, yakni berdoalah wahai Muhammad, mohonlah padaku, katakan, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku. Rabbi zidni ilman. Falladhi yahuddu ilma Allah. Maka orang-orang yang membatasi keilmuan Allah, wa yaqul ya'lam kadza wa la ya'lam kadza, dan berani berkata bahwasanya Allah mengetahui sebatas ini dan tidak mengetahui di luar hal itu, kafirun billah. Dengan itu ia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu tanaqqasa. Dikarenakan dengan itu ia telah mencela Allah, wa jahada umuma ilmihi bikulli syai', dan mengingkari kesempurnaan ilmu Allah atas segala sesuatu. Ya. Dan itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Apa namanya? Sebagaimana awas kata-kata kufur dan hukum-hukum kufur yang dibawakan oleh para ulama. Tidak langsung kita menimpakannya kepada seorang awam yang belum didirikan atasnya hujjah, yang masih belum istifa asyurut wa intifa
al-mawani', ya, terpenuhi syarat-syarat dan terhilangkan penghalang-penghalang takfir. Enggak semudah itu, ya. Ini ancaman secara umum bahwasanya error keyakinan demikian akan bisa membuat seorang hamba terhitung menjadi kafir, ya. Tapi apakah setiap hamba kemudian yang masih memiliki keyakinan demikian langsung kita hukumi kafir di tempat? Ntar dulu, ada syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang yang perlu kita check and recheck lagi. Nggak demikian menghukuminya, ya. Itu langsung otomatis kita tahu, ya. Ya, perkara demikian selalu kita ulang-ulang supaya apa? Supaya yang datang pas kajian ini doang, pas kajian lagi penjelasan yang kemarin-kemarin nggak datang, nggak pulang ke rumah bawa keyakinan yang keliru tentang konsep kita, tentang konsep dakwah salaf, ya. Pernyataan-pernyataan yang kadang kalau orang lewat nih, kebenaran lewat terus duduk ngaji, baru dengar langsung kan serem gitu. Ya kan? Makanya selalu Anda ulang-ulang kaidah demikian. Ketika ada perkataan bahwasanya yang demikian dia kafir ini itu, oke? Ya, secara umum demikian apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan terhilangkan penghalang-penghalang. Tidak maknanya kemudian setiap muslim yang kita ketahui dan dia awam, belum didirikan atasnya hujah langsung kita hukumi kafir. Enggak demikian. Ya, tidak demikian konsep salafiyah, konsep dakwah salaf. Sadis wa khamsun, 56. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, wa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, dan tidak ada pernikahan, ya, kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil. Wasidaq, sidaq ini nafkah, mahar. Qalla au kathur, mau dikit mau banyak, pokoknya kudu ada mahar. Gitu. Wa man lam yakun laha wali, dan barang siapa wanita manapun yang tidak memiliki wali, fas-sultanu waliyun man la waliya lahu, maka penguasa adalah wali bagi mereka yang tak memiliki wali, ya. Nah, ini permasalahan fikih yang dimasukkan oleh Al-Imam rahimahullah ke dalam buku akidahnya. Karena kenapa? Keumuman pendapat jumhur dalam hal ini. Ada beberapa hal yang memang sifatnya ini pendapat jumhur, tapi bukanlah perkara ijma yang akhirnya seseorang yang berbeda pendapat kita hukumi langsung sesat. Enggak begitu. Ini permasalahan fiqhiyah. Ada permasalahan yang sifatnya masih di situ, khilafiyah. Tapi ketika menghadapi orang yang khilaf demikian, tidaklah kita menghukumi ia sesat. Sebagaimana ketika ia khilaf di poin-poin lain yang ada di dalam bab akidah ini, ya. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Hadhihi mas'alatun fiqhiyah. Ini permasalahan fikih. Wahia bayan syurutis sihhatin nikah, yaitu penjelasan tentang syarat-syarat keabsahan pernikahan indal jumhur, sebagaimana yang diyakini jumhur. Jumhur yakni umumnya para ahli ilmu. Wa minha ayyakuna biwali. Di antara syaratnya adalah harus pernikahan tersebut dengan wali. Wali bagi siapa, ya? Bagi wanita, ya. Wa annal mar'ah la ta'qid li nafsiha, dan bahwasanya si wanita tidak boleh berakad untuk dirinya sendiri. Pokoknya wali harus ada deh. Harus ada wali. Oke? Nanti proses walinya dari mana dulu yang paling layak awalnya untuk jadi wali, kemudian berganti. Pokoknya harus ada wali bagaimanapun. Wa min syuruti al-ishhad, dan diantara syaratnya juga adalah disaksikan alal aqd, ketika berakad. Fala yaqid aqdan sirriyan laisa alaihi syuhud. Enggak boleh seseorang wanita menikah dengan akad yang tidak disaksikan oleh orang lain sama sekali. Gitu. Enggak boleh. Mesti ada saksi, ya. Nah, jadi keberadaan wali, kemudian saksi syahidai, dua saksi, kemudian mahar, ini perkara-perkara yang sifatnya wajib di dalam pernikahan, ya. Nanti ada yang menyebut lagi ridha zaujain, keridhaan kedua belah pihak. Nggak boleh ada yang dipaksa untuk menikahi orang yang tak dikehendakinya. Ini membatalkan pernikahan. Ada yang menyebutkan demikian juga dan lain-lain, ya. Famin madhab al-muslimin i'lanun nikah. Nah, di antara madhab kaum muslimin adalah mengumumkan pernikahan. Tuh. Tadi nanti akan bertanya, oke, patokan mengumumkan gimana? Iya, minimal 2 orang tahu. Oke, dobit i'lan, dobit mengumumkan gimana? Ya udah, minimal 2 orang tahu. Makanya syariat memberikan batasan minimal 2 orang lelaki loh, 2 orang
Lelaki ya. Wa mas'alatul wali mahallu khilaf. Adapun permasalahan kewajiban wali, nah ini baru ada khilaf. Perbedaan pendapat di sini terjadi. Jumhur, umumnya kaum muslimin ala annahu la budda min wali. Itu harus pakai wali. Wa indal Hanafiyah, tapi golongan Hanafiyah, yakni pengikut al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullah, la ba'sa an tazawwajal mar'ah an tuzawwijal mar'atu nafsaha bidun wali. Tidak apa-apa ini wanita menikahi dirinya sendiri tanpa wali. Tuh. Ini mazhabnya golongan Hanafiyah. Oke? Okay? Angkah tuka nafsi. Tuh. Aku nikahkan diriku padamu. Tuh, kata gitu. Ajib. Lakinnahu madhab marjuah. Tapi ini madhab yang kalah rajih. Kalah kuat. Ya? Yukhalif ad-dalil. Ini bertentangan dengan dalil-dalil yang sharih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya keberadaan wali itu harus, however. Kalaupun nggak bisa dari wali sedarah gitu, pindah kemudian kepada penguasa. Nggak ada juga penguasa bisa. Pokoknya harus ada wali. Nggak boleh nih wanita menikahi diri sendiri. Sampai Ibnu Taimiyah bilang rahimahullah, misal wanita hidup di negeri kafir, oke? Terus dia masuk Islam, muslimah nggak nih wanita? Di negeri kafir, dan dia mau menikah sama lelaki, lelakinya muslim nih, wanita muslimah udah mau nikah sama lelakinya muslim, mau kemana? Nikahin bapaknya kafir, nggak bisa. Dinikahin siapa dong? Nikahin pemerintahan kafir, oke? Okay? Pemerintahan kafir ya, pemerintahan Indonesia, pemerintahan Islam, pemerintahan muslim. Bukan itu yang Anda maksud. Di sono, di luar negeri, di mana-mana kayak ya, kita pemerintahan muslim. Mau dinikahin pemerintahan nggak bisa, pemerintahannya kafir. Sama siapa? Ibnu Taimiyah bilang, pokoknya harus ada wali. Akhirnya wakalat nafsaha, dia mewakilkan dirinya ilaman lahu syibhul wilayah, kepada siapapun yang punya mirip-mirip kuasa lah pokoknya. Nah pada saat itu kepada siapa ya? Imam masjid yang ada, nah udah nikahin. Punya syibhul wilayah, mirip-mirip kuasa. Pokoknya nggak boleh dia menikahkan diri sendiri, itu nggak boleh. Harus ada wali. Kalaupun nyebrang, harus ada pokoknya wali. Oke? Okay? Itu mazhab yang rajih, yang diyakini oleh umumnya kaum muslimin, demikian diyakini ahlus sunnah. Ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ah. Tidak boleh seorang wanita menikahkan seorang wanita. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tak boleh pula seorang wanita menikahkan dirinya. Fa inna zaniyah hiya allati tuzawwiju nafsaha. Sesungguhnya seorang pezina wanita adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Sadid. Tapi lafaz tadi fa inna zaniyah, sesungguhnya pezina wanita, dari situ dhaif, dari situ enggak kuat. Ya, lafaz itunya redaksi pas bagian situnya enggak kuat sebagaimana tahqiq di sini, ya. Sahih duna jumlah az-zaniyah. Riwayat ini sahih tanpa redaksi atau kalimat sesungguhnya seorang pezina wanita itu yang menikahkan dirinya sendiri. Nah, tanpa redaksi itu sahih. Wa ayyuma imra'atin, Rasul pun berkata, dan wanita manapun nakahat bi ghairi izni waliha, dia menikah tanpa izin walinya, fa nikahuha batil. Maka pernikahannya batil. Tuh. Hatta walau qal bi sihhatihi man qal min al-fuqaha an ijtihad, fa innal ibrah bid dalil. Nah, kalaupun hadis-hadis demikian, banyak di antara para ahli ilmu berangkat dari ijtihad mereka, mensahihkan hadis ini berangkat dari ijtihadnya, tapi nilai diambil dari dalil secara keseluruhan. Maka dari situ Al-Imam rahimahullah menyebutkan poin ini ma'annaha fiqhiyah. Padahal perkara ini adalah termasuk perkara fikih, bukan perkara akidah. Liyubayyin anna hadzal madhhab hadha huwa al-madhhabus sahih. Tujuannya adalah agar menjelaskan bahwasanya inilah madhab yang sahih. Madhab yang sahih adalah di mana kita bermadhab dengan dalil, bukan dengan pendapat person. Ini tujuan akidahnya tuh. Poin akidahnya di kasus fikih ini mana? Poin akidahnya adalah madhab yang diambil oleh Ahlus Sunnah adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalil, bukan yang dikatakan oleh orang yang kita agungkan. Oh, itu. Ya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan berbeda, berangkat dari pengagungannya atau ketaklidannya kepada person
tertentu. Nah ini keliru, taklidnya ini keliru. Lagi mau dibantah oleh al-Imam rahimahullah. Diberikanlah satu kasus fikih ini. Fahim ya? Rahimahumullah. Ya? Wa huwa al-madhhab alladhi alaihi jumhur ahli al-ilm. Dan ini adalah pendapat yang umumnya para ahli ilmu, jumhur ahli ilmu condong kepadanya. Alladhi tadullu alaihi sunnah an-nabawiyah. Inilah pendapat yang ditunjukkan oleh bagaimana berjalannya sunnah nabawiyah. Yani bagaimana berjalannya pada zaman Rasul dan pada para zaman salafus saleh. Berjalannya itu pernikahan demikian, enggak ada wanita menikahkan dirinya sendiri. Wali ajli an tambabita ankihatul muslimin, dengan tujuan agar pernikahan para kaum muslimin rapih, enggak berantakan. Wala tadkhuluha as-sirriyah wal ihtiyalat, sehingga tidaklah kemasukan praktek-praktek sirriyah, yakni menikah tanpa saksi, wal ihtiyalat, dan coba-coba ngeles dari kewajiban-kewajiban syarat-syarat nikah, sehingga tidak terjadi itu pada kaum muslimin. Bal takun wadihah alaniyah, agar pernikahan tersebut jelas terjadi. Fa innal ankihata min ahammil umur, dikarenakan pernikahan termasuk perkara-perkara yang paling penting, li'annaha yambani alaihi usar, yang dibangun atasnya banyak keluarga, wa yambani alaiha dzarari, datang darinya banyak keturunan, yambani alaiha nasab, turun darinya nasab, yambani alaiha asyad min dzalik istibahatul furuj, bahkan lebih jauh lagi, berangkat dari akad pernikahan tersebut, dihalalkanlah kemaluannya. Fala budda minad dawabit, maka enggak boleh sembarangan, harus diatur. Asy-syar'iyyah, dengan dawabit syar'iyyah, li'aqdin nikah, di dalam akad pernikahan, al-waridah fil ahadits wal ayat, sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, kita cukupkan sampai sekian. Dengarkan adzan isya, kemudian berikan salat isya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.